Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniya wa qurniyatin salihah wa ila hadratin nabi wa azwajihi wa Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Salawatan ya, sebentar ya. Salatullah Salamullah ala Rasulillah Salatullah ala Yasin Habibillah tawazzalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi sa minal afati wan nikmah wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah salatu Salatullah Sin Habibillah. Untuk pengurus MWC ya yang baru lantik, mudah-mudahan berkah dapat melaksanakan amanat dengan baik. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para guru-guru, para ustazah, para sepuh tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah majelis ini penuh barokah, amin. Wabil khusus pengurus PBNU yang sudah pamitan, Kiai Haji Husnul Aqib, yang saya hormati Tuan Guru Haji Jainuddin Haka, Ketua DKM Masjid
Al-Muttaqin. Orangnya mana orangnya? Woi, ngumpet aja, Masya Allah. Ini absennya banyak amat ini, Masya Allah. Ketua PCNU, ini kabupaten apa kota? Kota Tangerang, Kiai Abdullah Mas'ud yang saya hormati, beserta seluruh jajaran pengurus MWC yang hadir, yang saya hormati, PC, yang saya hormati Ketua MWC Kecamatan apa sih ini? Pondok Aren, Kiai Fatur Rahman. Orangnya mana orangnya? Oh, Kiai Fatur Rahman yang saya hormati. Ini banyak amat ini, Masya Allah. Aparatur pemerintah yang hadir, Pak Lurah, ada Pak Lurah, Pak Camat ada, RT, RW yang saya hormati, seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang hadir, ada Banom, ada Patayat, ada Muslimat, ada Ansor, ada Bagar Nusa dan lain-lain. Panitia pelantikan MWC NU Kecamatan Pondok Aren yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, nahdiyin, nahdiyat, rahimakumullah. Alhamdulillah dengan asbab kita diundang oleh MWC NU apa sih? Pondok Aren. Alhamdulillah kita dapat duduk di masjid yang mulia ini dalam rangka menyaksikan langsung kepengurusan MWC NU Kecamatan Pondok Aren. Mudah-mudahan para pengurus yang telah lantik insya Allah. Syukur yang kedua dengan asbab diundang oleh santri saya Ananda Abdul Syukur, saya bisa hadir, alhamdulillah. Biasanya ceramah sampai jam berapa sih di sini biasanya? Jam 1. Nah besok saya rapat di PBNU, MWC NU Kecamatan apa nih? Pondok Aren ternyata alirannya sesat. Kenapa? Lah ngaji sampai jam 1, brengsek banget Mas. Saya sebetulnya kurang semangat ceramah depan orang NU. Emang kenapa? Ya orang udah ahli surga semua. Saya tuh senangnya ceramah depan Muhammadiyah tuh, depan PKS, demen banget tuh saya, Masya Allah. Depan Wahabi, dan ini orang ahli surga semua, ngapain Masya Allah. Udah segini aja. Terus nih, satu pertanyaan yang bisa jawab umroh gratis dari ketua masjid. Mengapa Nahdlatul Ulama dilahirkan? Ayo jawab. Jawab ketua masjid. Ada yang bisa jawab? Katanya ngaku NU brengsek. NU lahir tahun 1920. Kenapa ulama-ulama di Indonesia melahirkan Nahdlatul Ulama? Artinya kebangkitan ulama. Karena tahun 2006 ada 3 peristiwa yang harus diselesaikan oleh ulama. Penyebabnya ya. Yang pertama, runtuhnya khilafah. Pemerintahan Turki 24. Akhirnya Saudi Arabia dikuasai oleh Wahabi. Wahabi itu kalau tahiyat begini, kutuk.
Takbirnya begini. Nah, itu paham itu. Sehingga yang tadinya di Mekah, di Madinah melahirkan ulama-ulama ahli sunnah dirubah menjadi paham Wahabi. Kekacauan. Biar paham ya. Ya. Kunut haram, tahlil haram, muludan haram. Pokoknya amaliyah yang begitu udah ke neraka aja semua begitu aja, Masya Allah. Ini kalau nggak dijelasin oleh Rois Amhos kan nggak ngerti nih ya. Ini mbahnya NU ini, Masya Allah. Bahkan makam Rasulullah pun akan dipindah. Berkumpullah ulama-ulama Indonesia, diutus diantaranya Ki Wahab Hasbullah, Panglima Perang NU, ikut rapat, ikut supaya paham aswaja. Yang dulu ada yang paham Hanafi di sini ngajinya, Hambali di sini ngajinya, Imam Syafi'i di sini. Jadi ada blok-bloknya di Masjid Haram. Terserah paham yang mana, kan begitu ya, supaya dikembalikan. Ditolak. Karena kata Gus Dur, Syekh Abdul Wahab itu adalah cicitnya Musailamah Al-Kadzab, kata Gus Dur. Nabi palsu. Semua ditolak. Kecuali pemindahan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak jadi dipindah. Ributlah umat Islam sedunia. Namanya kan ada ikatan umat Islam sedunia namanya OKI. OKI. Ulang yang tadinya berbeda-beda, yang tahlil sama, kunut sama, tapi punya ormas masing. Hanya dibentuklah namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Yang pertama hasil istikharah yaitu Syekhona Khalil Bangkalan. Betul apa betul? Betul. Punya santri Ki As'ad Samsul Arifi. Bawa tongkat nemuin Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi pendiri NU bukan Habib, Bu. Dengerin gua ngomong nih. Kalau Habib mah datang ke Indonesia karena dibawa oleh Belanda, betul? Untuk ngacaukan umat Islam yang selalu melawan Belanda. Dengerin. Coba dikasih makan dulu, tadi enggak begini saya ngomong, Masya Allah. Begitu datang ngobrol mulu brengsek banget, Masya Allah. Ini biar paham. Biar satu kesepakatan bahwa kita enggak cocok di Indonesia ini NU dengan pemahaman Wahabi. Yang tadinya bukan Saudi Arabia diganti Saudi Arabia. Tadinya apa? Tadinya apa sih? Hijaz. Begitu Saudi yang menguasai, artinya diganti Saudi. Biar paham. Pahamnya adalah paham Wahabi yang bertentangan dengan ajaran Imam Syafi'i. Betul? Yang mayoritas diikuti oleh umat Islam Indonesia. Satu. Ini penyebabnya itu. Kalau nggak ada tahlil, nggak ada muludan, nggak ada yasinan, ya Allah, kiai dapat amplop dari mana, bayangin, Masya Allah. Saya ini jadi ajudan Gus Dur 22 tahun.
Jadi kalau tanya Gus Dur, tanya saya ya. Pas Wahabi datang, satu-satunya PBNU yang pernah diadili Wahabi, PKS ini di Banten. Ini satu-satunya. So kata Gus Dur, kalau debat dengan mereka nggak usah pakai Quran, Kiai, tempeleng aja begitu katanya, Masya Allah. Saya kan panglimanya PBNU ini. Peleng aja. Dulu galak banget, saya kan turunan Banten Cirebon ya. Yang memisahkan Banten dari Jawa Barat, nih panitia langitnya nih. Panitia buminya adalah Pak Suryadi Sudirja. Itu saya ngoret-ngoret. Gus Dur kan nggak ngeliat, saya bohongin aja begitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang memisahkan Banten dari Jawa Barat tuh ini manusianya nih. Begitu Gus Dur jadi presiden, ya kita akan pisahkan Banten dari Jawa Barat. Emang kenapa Gus? Karena Banten adalah pakunya Indo, pakunya. Seperti kitab kan Utawi Iki Iku, itu kan Syekh Nawawi. Kitab Utawi Iki Syekh Nawawi. Dan nanti setelah misa, Banten akan dijadikan percontohan negara provinsi yang syariat Islam. Bukan di Aceh, karena di Aceh negara provinsi komplit kata Gus Dur. Dibentuklah panitia, Pak Suryadi Mendagri yang bawa langitnya saya, begitu ceritanya. Biar lebih kenal sama saya ya. Mestinya lurah, RT, RW ngasih bonus sama saya, mestinya ini, Masya Allah. Saya datang ke Gubernur Jawa Barat, kenapa misah sih Kiai? Alah, Banten tuh brengsek bahasanya. Sunda brengsek, Jawa brengsek Banten. Benar. Kalau di Bandung kan, kalau di terminal, ibu-ibu duluan, laki-laki belakangan, kan gitu ya? Ya. Kalau di Pandeglang mah enggak, ewean heula gitu. Lalaki tiburi begitu nggak di Banten, Masya Allah. Orang saya juga kalau ke Pandeglang, Haji minjem duit, rek naon, rek ngewekeun anak tuh. Jawanya juga lain, Jawa Serang. Enggak akur sama Jawa Tengah, Jawa Timur, enggak. Makanya di dunia orang yang kena penyakit emah tertinggi di Serang. Emang kenapa? Makanya saos terus sih. Turu saos, minum saos, ngerokok saos. Ya berak juga saos begitu, Masya Allah. Itu di Jawa lain enggak ada, hanya di Serang doang. Kalau saos tuh kalau bahasa kita jajah. Makan saja, tidur saja, minum saja. Kalau sekarang mah enggak, minum saus, mangan saus, turu, ngising juga saus begitu. Ini kan jarang yang nerengin begini ya. Ini pelaku sejarah. Makanya misah. Biayanya nanti Kiai, saya malam mimpi di laut, pusaka negara apa sih namanya? Ada negara-negaranya. Itu ada kapal tenggelam punya Belanda triliunan begitu. Gus Dur kan sama jin dia mendekat banget, benar-benar Masya Allah. Dibentuklah ketuanya Pak Haji Mardini, mungkin saya kenal ya. Itu akan ngangkat di sana. Tahu-tahu diturunin, gak jadi kaya Banten. Makanya begini cekang-ceking, begini jadinya Masya Allah. Nah ketua NU aja paling kurus di Indonesia ini ketua NU, Masya Allah. Satu, jadi kenapa NU dilahirkan? Untuk menentang Wahabi yang ada di Saudi Arabia. Alhamdulillah. Di Oki 3 tahun yang lalu rapat. Karena haji-haji cara orang lain itu dianggap nggak sah.
Harus ikuti paham Wahabi. Mungkin yang udah haji pernah merasakan ya, diusir. Akhirnya oke rapat. Kalau Saudi Arabia masih mengamalkan paham Wahabi, maka seluruh dunia tidak akan ngirim haji dan umroh. Nah, kebetulan ketua haji se-Indonesia yang reguler ini manusianya ini. Kita ikut rapat. Hanya putra mahkota memutuskan mulai tahun ini Wahabi dilarang di Saudi Arabia. Tangkap semua imam-imam. Penjarakan semua. Kata putra mahkota, karena Wahabi ibarat handphone Nokia. Begitu, Masya Allah. Kenapa? Karena Saudi miskin. Sebabnya apa? Minyak diambil Amerika. Hidupnya tinggal dari haji dan umroh. Maka sekarang haji belum selesai nih, umroh udah datang sekarang. Sekarang ini. Gak usah batuk, dia mau pakai batuk segala, Masya Allah. Bilang aja saya baru tahu, begitu saya kan profesor ngerti, Masya Allah. Itu yang batuk NU apa bukan sih? Oh NU, kalau NU nggak apa-apa, kalau NU mah nggak apa. Jadi sekarang tertib, jarak makam Nabi diatur, alhamdulillah. Kalau salah bukan dimaki-maki tapi diluruskan. Tertib sekarang ini, karena tidak pakai paham berhasil di Indonesia menolak Wahabi. Datang ke Indonesia punya partai lagi. Nah, karena sekarang Wahabi sudah tidak ada di Saudi Arabia, Amerika tidak titip ke Saudi Arabia melalui partai Wahabi yang sampai sekarang sudah pecah dua. Tadinya apa? Untuk menghancurkan Indonesia. Kata Belanda waktu ditanya Amerika, ente di Indonesia lama, musuh utama siapa sih? Musuh utama adalah NU dan pondok pesantren. Kalau bisa menghancurkan NU dan pondok pesantren, baru menguasai Indonesia. Catat itu. NU sekarang 100 juta. Pesantren lebih daripada 50.000. Biar dihabiskan oleh Pak Harto, NU tetap hidup karena punya pesan. Ini Pak. Jadi kalau pengen hancurkan Indonesia, NU hancurkan. Makanya semua ormas yang baru pasti musuhin NU. Kalau Muhammadiyah teman, namanya sekarang namanya Muhammad Nu. Dua ormas yang tidak boleh dibubarkan di Indonesia, hanya NU dan Muhammadiyah, karena ini pendiri NKRI. Jadi apapun ormas yang bau Islam, pasti targetnya NU.